Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Indra Alhaji dari kelas 4 EB. Di sini saya akan menjelaskan tentang Automated External Defibrillator atau AED. Mari kita simak videonya. AED atau Automatic External Defibrillator adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memungkinkan lebih banyak orang untuk merespon keadaan darurat medis di mana defibrilasi diperlukan. Karena AED adalah perangkat portable sehingga memungkinkan digunakan untuk orang non-medis yang memahami pemakaiannya. Adapun keuntungan penggunaan AED itu sendiri, yang pertama aman untuk digunakan, yang kedua tingkat kesuksesan tinggi, dan yang ketiga mudah untuk digunakan. Adapun manfaat memiliki AED itu sendiri, yang pertama mengurangi tingkat kematian karena henti jantung, yang kedua meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 60%, yang ketiga mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa seseorang, dan yang keempat selalu lebih baik untuk bersiap. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja AED itu sendiri. Pada dasarnya, cara kerja AED adalah memberikan stimulasi energi listrik dalam satuan joule yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi dengan baterai. Energi tersebut disalurkan melalui elektroda pedal defibrillator. Telah dilengkapi dengan tombol charge yang dapat digunakan untuk mengisi energi, dan ada juga tombol defibrilasi untuk melepaskan energi listrik tersebut. Adapun jenis AED berdasarkan jenis gelombangnya. Yang pertama ada AED monofasik, dan yang kedua ada AED difasik. Dapat kita lihat di gambar berupa penjelasannya. Adapun jenis AED berdasarkan fitur kerjanya. Yang pertama ada AED manual. AED manual menghasilkan kejutan secara manual. AED manual biasanya dilengkapi dengan monitor ECG untuk mendeteksi dan menganalisa jumlah energi yang akan diberikan. Yang kedua, AED semi otomatis. AED tipe ini mengirimkan tenaga kejut secara langsung ke jantung. Biasanya digunakan di ruang operasi dan dalam situasi tertentu. Dan yang ketiga, AED otomatis. AED ini akan menganalisa ritma jantung pasien secara otomatis dan akan menentukan berapa energi yang akan dilepaskan. Alat ini biasanya digunakan di tempat outdoor karena bentuknya yang kecil, ringan, dan mudah dibawa. Adapun kesalahan yang harus kita hindari dalam penggunaan AED. Yang pertama, jika pengguna AED tidak sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejut listrik. Dan yang kedua, masih melakukan kompresi dada saat AED menganalisis denyut jantung. Dan yang ketiga, salah menekan tombol AED. Adapun bagian-bagian dari defibrillator. Yang pertama ada baterai, yang kedua ada patch defibrillator, yang ketiga ada monitor, yang keempat ada kabel EKG, dan yang kelima kabel SpO2. Adapun cara menggunakan AED itu sendiri. Yang pertama, pasang patch pada dada pasien. Yang kedua, pastikan tidak ada orang yang berkontak fisik dengan pasien. Yang ketiga, tekan tombol shock. Dan yang keempat, periksa denyut nadi pasien. Dan yang kelima, jika tidak ada detak jantung, maka selanjutnya lakukan CPR. Cara menggunakan AED. Yang pertama, periksa respon korban dengan menepuk bahu korban dan periksa denyut nadinya. Jika tidak sadarkan diri, hubungi tenaga medis dan gunakan AED yang tersedia. Yang kedua, baringkan korban di tempat yang aman dan kering, dan tubuh korban pun kering. Lepas pakaian dan benda di tubuh korban. Lakukan CPR kepada korban sebagai pertolongan pertama sebelum AED menyala. Yang ketiga, nyalakan AED lalu ikuti petunjuk suara. Kemudian tempelkan patch pada dada korban. Yang keempat, jika AED sudah terpasang, hentikan CPR. Pastikan tidak menyentuh tubuh korban saat AED sedang menganalisa irama jantung korban. Jika korban memerlukan kejutan listrik, maka tekan tombol shock pada AED.
Yang kelima, AED akan memberikan instruksi untuk mengecek pernapasan dan nadi korban. Jika belum kembali, lakukan lagi CPR sekitar 2 menit. Setelah itu, AED akan menganalisa kembali apakah korban memerlukan kejut jantung lagi atau tidak. Dan yang terakhir, lakukan tindakan tadi sesuai dengan arahan AED hingga bantuan medis datang dan hingga pernapasan dan denyut nadi kembali normal. Adapun posisi pemasangan pad AED. Yang pertama yang perlu kita lakukan, jika tubuh korban berbulu tebal, maka kita harus melakukan pencukuran pada dada korban tersebut menggunakan pencukur bulu. Dan yang selanjutnya, letakkan pad pada orang dewasa pada satu di sebelah kiri bawah dan yang satunya di sebelah kanan atas. Dan jika untuk anak-anak, satu pad diletakkan di depan dan satunya lagi diletakkan di belakang. Siapa saja yang dapat menggunakan AED itu sendiri? Seharusnya semua orang wajib dapat menggunakan AED. Yang pertama yaitu pramugari dan pramugara, yang kedua polisi atau aparat sipil, yang ketiga ada damkar, yang keempat tentu saja dokter dan perawat, yang kelima petugas P3, serta yang wajib seluruh masyarakat sekitar atau kita sendiri harus bisa menggunakan AED itu sendiri. Dan adapun bagian-bagian AED trainer terdapat di gambar berupa penjelasan-penjelasan tentang tombol AED itu sendiri. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Yang pertama, pasien ditempatkan di tempat yang kering, jauh dari genangan air, dan ditempatkan yang aman dari kejatuhan benda dari atas. Yang kedua, jauh dan aman dari bahaya lingkungan dengan manusia. Yang ketiga, memahami prosedur CPR sebelum melakukan AED. Yang keempat, memahami segala bentuk resiko pengaplikasian AED. Yang kelima, memahami segala bentuk perizinan kepada tim medis terkait AED. Yang keenam, memahami peluang keselamatan pelaksanaan AED. Dan yang terakhir, pelatihan berkala. Oke, sekian video penjelasan AED dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.